Halo Sobat Vision, saya Ferneldio Pratama, leader project survei topografi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu K3. Jadi, K3 adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan sehat. Bukan hanya mencegah kecelakaan, tetapi juga untuk menjaga produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja. Untuk tabel yang pertama merupakan tabel identifikasi bahaya. Nah, di dalam tabel ini ada uraian pekerjaannya, lalu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Nah, untuk uraian pekerjaan sendiri, di sini adalah pekerjaan pada saat di lapangan yang memiliki identifikasi bahaya yang sangat tinggi. Lalu untuk penilaian risiko ada likelihood, severity, tingkat risiko, dan skala prioritasnya. Lalu di tabel ini juga ada pengendalian risiko. Untuk uraian pekerjaan sendiri di sini ada 8 pekerjaan yang dimana pekerjaan ini itu ada di lapangan. Nah, untuk identifikasi bahaya itu beragam. Ada luka akibat benda tajam, cedera, kelelahan, kepanasan, dan tersandung. Untuk tingkat resikonya sendiri mulai dari 9 hingga 12 dengan skala prioritas sedang dan tinggi. Nah, untuk pengenalan resikonya sendiri di sini lebih banyak menggunakan alat pelindung diri dan melakukan kegiatan pengukuran pada pagi hari maupun sore hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang level hierarki pengendalian risiko beserta dengan langkah operasional dan manfaatnya. Yang pertama itu ada eliminasi, yaitu untuk menghindari pekerjaan di kondisi hujan atau panas untuk mencegah kecelakaan kerja. Tujuannya agar risiko bahaya bisa dihilangkan sejak awal. Kedua ada substitusi, yaitu memastikan alat ukur berfungsi secara normal melalui kalibrasi sejak awal. Lalu yang ketiga ada rekayasa teknik, yaitu meningkatkan fasilitas kerja seperti tenda atau area aman untuk mencegah kecelakaan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Lalu yang keempat ada administrasi, itu dilakukan dengan menerapkan disiplin kerja, kesadaran K3, dan briefing rutin agar semua pekerjaan mematuhi SOP K3. Dan yang terakhir itu ada alat pelindung diri APD yang diterapkan untuk melindungi pekerja dari bahaya fisik secara meminimalkan cedera saat bekerja. Jadi secara keseluruhan penerapan 5 hierarki pengendalian risiko ini bertujuan menjaga keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi selama kegiatan lapangan berlangsung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi apa saja yang mungkin terjadi dari risiko yang ada di lapangan. Yang pertama, ada kondisi cuaca di area kerja. Cuaca yang buruk dapat menyebabkan risiko tinggi. Bila tetap dipaksakan bekerja dalam kondisi cuaca ekstrim, proyek beresiko tertunda dan keselamatan pekerja bisa terancam. Lalu yang kedua, ada alat yang tidak terkalibrasi. Alat yang tidak dikalibrasi dengan baik tentunya dapat menghasilkan data yang tidak akurat dan dapat menghambat kelancaran jalannya proyek. Lalu yang ketiga, ada kurangnya fasilitas penunjang yang membuat pekerja tidak nyaman, lalu menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Yang keempat, ada kurangnya kesadaran tentang K3. Pekerja yang melakukan pengukuran tanpa briefing dan kurang kesadaran akan keselamatan membuat risiko kecelakaan meningkat dan proyek bisa tertunda akibat kelalaian manusia. Lalu yang terakhir, tidak memakai APD. Tidak menggunakan alat pelindung diri saat pengukuran adalah pelanggaran yang paling fatal, karena hal ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan serius bahkan kematian yang bisa terjadi hanya karena kelalaian kecil. Pada bagian kali ini, saya akan mengidentifikasi beberapa resiko yang mungkin terjadi selama kegiatan lapangan. Yang pertama, sebelum pekerjaan dimulai, tim wajib melihat perkiraan cuaca. Jika terjadi cuaca buruk, maka seluruh kegiatan akan dihentikan sementara sampai kondisi kembali membaik. Hal ini dilakukan oleh pengawas K3. Risiko kedua, yaitu sebelum kegiatan proyek dimulai, perlu melakukan kalibrasi alat terlebih dahulu untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan hasil pengukuran akurat.
Hal ini menjadi tanggung jawab ahli geodesi. Selanjutnya, resiko ketiga adalah kenyamanan saat bekerja, yaitu perlu disediakan fasilitas pendukung seperti tenda, patok, pengawan, dan meja kerja yang diperhatikan oleh pengawas lapangan. Dan yang terakhir, resiko keempat, yaitu tidak memakai alat pelindung diri atau APD. Sebelum pekerjaan dimulai, diwajibkan pemeriksaan pemakaian APD seperti helm, rompi, sepatu safety, dan sarung tangan. Pemeriksaan ini diawasi oleh pengawas K3. Dengan penerapan mitigasi tersebut, diharapkan semua kegiatan dapat berjalan dengan aman, efisien, dan meminimalkan potensi kecelakaan kerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai keselamatan kesehatan kerja. Semoga Sobat Vision bisa memahaminya. Terima kasih.